Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kakak penasaran dengan kabar adik-adik yang ada di rumah. Ya, namun sebelumnya kakak akan memperkenalkan nama kakak, Kak Septi, dan kakak ini Kak Iris, dan kakak yang satu lagi Kak Nur Besti. Ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekali kakak mau bertanya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, Allah dahsyat, yes. Ya, puji Tuhan kalau masih adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak-kakak di sekolah minggu pada saat ini masih dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan tetap menyertai kita, dan pada saat ini kita akan mengangkat lagu pujian kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik.
memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih karunia Tuhan bagi kami hingga saat ini Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih atas pagi yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami memulai hari kami Tuhan Yesus dengan beribadah sekolah minggu Bapa seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pembawa ibadah kami Bapa, kiranya Bapa mereka dapat membawakan ibadah ini dengan baik. Juga Bapak, anak-anak sekolah minggumu yang sedang beribadah, kiranya Tuhan memberkati, berikan mereka telinga yang mau dengar-dengar kepada firman Tuhan. Bapak yang baik, kami akan melanjutkan acara kami, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dan hadir di hati kami. Puji Engkau Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Masih dong Kak. Oke. Kami kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini masih semangat untuk melayani adik-adik yang ada di rumah. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah jangan pernah bermalas-malasan di dalam memuji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, minggu lalu guru sekolah minggunya sudah membagikan ayat hafalan buat adik-adik yang ada di rumah. Nah sekarang kakak nih mau bertanya buat guru-guru sekolah minggu yang ada di sini yang dari Tanjung Puncak, Marelang, apakah adik-adik sekolah minggu sudah mengirimkan videonya kepada guru-guru sekolah minggunya? Nah, bagi anak-anak sekolah minggu yang rajin menghafal lalu divideokan dikirim ke guru sekolah minggu, itu nanti akan mendapat hadiah. Nah, sekarang kakak mau bertanya buat kakak guru sekolah minggu yang dari Tanjung Puncak, bagaimana kak? Sudah ada belum? Ada loh Kak, tapi cuma 2 orang loh. Cuma 2 orang dari sekian banyak anak sekolah minggu. Iya. Oh, kalau dari kelas Marelang bagaimana kak? Masih pending, nggak ada kuotanya. Oh, masih pending ya. Kalau dari Eprat ada loh, mungkin ada sekitar 7 orang. Ya, jadi buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayo semangat dihafal ayat hafalannya, kemudian suruh divideokan orang tuanya, bisa dikirim ke guru sekolah minggu atau ke sintua yang ada di gerejanya. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 20 ayat 20. Sekali lagi kakak ulangi, tertulis dalam Amsal 20 ayat 20. Oke adik-adik, jangan lupa ya, tetap semangat di dalam melayani Tuhan, misalkan dalam menghafal ayat hafalan. Nah sekarang kita akan bernyanyi Hati yang Gembira. Hati
oleh Kak Maria. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian kita, Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, ya puji Tuhan kita masih dapat bertemu pada sekolah minggu online pada hari ini adik-adik. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Maria dari KPI Transbarat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik semua, sudah rindu nggak ya mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan? Iya pasti sudah sangat rindu ya adik-adik, karena kakak sendiri juga sudah sangat rindu mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu pada hari ini, sehingga Engkau masih boleh ya Bapak mempertemukan kami via online untuk sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, kiranya apa yang kakak sekolah minggu ini beritakan ya Tuhan, itu adalah daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah adik-adik sekolah minggu yang mendengar ya Tuhan dapat mengerti ya Tuhan apa yang akan Kau firmankan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, persiapkan hati kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, jadi adik-adik firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ya adik-adik, sebelum masuk kepada firman Tuhan, kakak mau nanya dulu, ada yang tahu nggak ya apa itu hadiah? Ya, hadiah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang berhasil mengerjakan sesuatu. Nah, pernah nggak sih adik-adik sekolah minggu memberikan hadiah kepada seseorang? Misalnya kayak ke teman, atau ke orang tua, atau ke adik, atau ke kakak. Nah, sebelum adik-adik menjawab pertanyaan dari kakak tadi, kakak mau cerita dulu sedikit. Jadi di suatu rumah hiduplah seorang anak dan seorang ibu. Nah, mereka ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ibunya bekerja keras demi sesuap nasi setiap hari. Kenapa ibunya mencari nafkah setiap hari? Karena ayah mereka sudah tiada adik-adik. Nah, setiap harinya si anak ini selalu memperhatikan sang ibu perjuangannya agar mereka tetap dapat hidup. Nah, suatu hari karena besarnya rasa sayangnya anaknya ini ke si ibunya, akhirnya dia bertekad untuk memberikan hadiah kepada ibunya. Nah, adik-adik, akhirnya anak itu berencana untuk bekerja. Setiap hari dia berdoa agar hujan turun. Kenapa ya adik-adik anak itu berdoa agar hujannya turun? Iya, karena anak itu bekerja sebagai ojek payung. Apa sih kak ojek payung itu? Ojek payung itu biasanya orang-orang yang dibayar setelah mereka memayungi orang-orang di saat hari hujan. Nah, jadi anak tersebut selalu berdoa kepada Tuhan agar setiap hari itu turun
menjadi ojek payung dan dapat memberikan hadiah kepada ibunya. Hari demi hari dia bekerja dan akhirnya uang yang dia kumpulkan cukup untuk membeli satu baju yang indah untuk ibunya. Nah, akhirnya si ibu yang menerima hadiah dari sang anak ini sangat bahagia. Begitu pula si anak, dia sangat bahagia karena dia dapat memberikan hadiah kepada ibunya sebagai balasan perjuangan ibunya selama ini. Nah, adik-adik, seperti cerita tadi, kita juga harus jadi seperti anak tersebut yang sangat menyayangi ibunya. Kenapa? Karena selama ini sosok ibu adalah seorang yang kuat. Mulai dari kita di kandungan selama 9 bulan, ibu selalu melindungi kita. Dan selama hidup kita, selama pertumbuhan kita, ibu selalu mengajari kita, mengasihi kita, dan perjuangan ibu kita itu sangat besar. Nah, adik-adik, mungkin untuk membalaskan perjuangan ibu itu sangat-sangat tidak cukup untuk memberikan satu buah hadiah. Tetapi adik-adik, dengan memberikan satu buah hadiah kepada ibu kita, itu akan membuat hati ibu kita senang. Nah, lanjut adik-adik, untuk itu kakak mau tantang adik-adik semua untuk memberikan hadiah seperti firman Tuhan hari ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Contohnya aja tadi kayak cerita tadi ibu kita. Nah, jadi gimana Kak caranya kita kasih hadiah? Padahal kan sekarang lagi corona, nggak dapat uang jajan, nggak bisa nabung. Nah, caranya cukup gampang adik-adik. Kita bisa mentaati ibu kita, apa yang disuruh kita boleh kerjakan, dan menuruti serta membantu pekerjaan ibu kita di rumah. Nah, hal-hal kecil yang kayak gitu, itu bisa sangat-sangat membuat ibu kita senang dan merasa terbantu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Nah, untuk itu adik-adik selama seminggu ini, kakak mau anak-anak adik-adik sekolah minggu semuanya menuruti perintah ibu kita atau ayah kita sebagai hadiah untuk balasan perjuangan ibu dan ayah kita selama ini. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami sudah tahu ya Tuhan bahwa kami harus bisa memberikan hadiah kepada orang yang kami kasihi. Walaupun ya Tuhan itu tidak berbentuk barang, tapi itu dapat menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, agar namamu dapat dimuliakan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria. Mari kita lakukan firman Tuhan itu di sepanjang minggu ini. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, karena itu sudah merupakan memberikan hadiah kepada orang tua. Misalkan melakukan pekerjaan rumah, itu sudah membantu orang tua seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria tadi. Memberikan hadiah kepada orang tua bukan berarti kita harus membelikan barang, tetapi dengan cara membantu orang tua kita. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian kita, Kami Semua Anak Sekolah Minggu. Yesus yang panggil dia berkata, mari kepadaku.
menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami